Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan gak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronaut yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu.
1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana. Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup.